Soal TWK penalaran yang suka mengacau tapi sering banget keluar di SKD CPNS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman pejuang CPNS di seluruh Indonesia. Apa kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman dalam keadaan yang sehat ya. Oke, bersama aku, Kanisa, kita hari ini akan mempelajari soal penalaran TWK CPNS sesuai dengan kisi-kisi Permenpan RB. Nah, langsung kita mulai aja yuk ke soalnya. Let's go! Oke teman-teman, yuk kita mulai ke soal yang nomor 1. Memberi kesempatan rakyat untuk mengajukan saran dan kritik dalam hal pelaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah merupakan contoh pengamalan sila A1, B2, C3, D4, dan E5. Nah, teman-teman, untuk jawab soal yang ini, kita harus pahamin dulu nih kata-kata yang ada dalam soalnya. Di sini ada memberikan kesempatan kepada rakyat untuk mengajukan saran dan juga kritik. Nah, kira-kira saran dan kritik ini masuknya ke dalam pengamalan sila keberapa sih? Nah, benar banget teman-teman. Jadi, untuk mengajukan saran dan kritik ini kan masuknya ke dalam seperti musyawarah ya. Musyawarah untuk mencapai mufakat. Jadi, ini termasuk ke dalam pengamalan sila yang keempat. Jadi, jawabannya tepat itu yang D ya. Contoh dari pengamalan sila yang keempat. Oke, kita lanjut soal yang nomor 2. Dengan masuknya budaya asing yang terus-menerus, maka sikap bangsa Indonesia terhadap hadirnya kebudayaan dari luar adalah A. Pasif aktif, B. Agresif selektif, C. Pasif agresif, D. Aktif selektif, atau E. Diterima semua. Nah teman-teman, ketika ada budaya dari luar, kira-kira sikap kita sebagai bangsa Indonesia dan juga sebagai warga negara yang baik itu semestinya kayak gimana sih menghadapi budaya asing yang terus-terusan datang ke Indonesia? Apakah kita harus pasif aktif atau agresif selektif, pasif agresif, aktif selektif, atau diterima semua? Kira-kira jawabannya benar di mana ya? Nah, benar banget, jawabannya itu adalah aktif selektif. Jadi, ketika kita menghadapi budaya luar yang datang terus-menerus, kita semestinya itu aktif selektif, di mana maksud dari aktif selektif di sini adalah kita itu harus aktif mengikuti tren modernisasi yang datang dari budaya luar, namun kita harus memilih juga nih atau bersifat selektif terhadap budaya yang ada, karena kalau kita hanya mengikuti arus terhadap perkembangan budaya asing, tapi kita tidak menselektif atau memfilternya, maka ini dapat berdampak juga nanti terhadap kebudayaan Indonesia sendiri. Jadi jawaban yang benar adalah yang D. Oke, kita lanjut soal yang nomor 3. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 14, Presiden berhak memberikan amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan dari A. DPR, B. MPR, C. Mahkamah Konstitusi, D. Mahkamah Agung, dan E. DPD. Nah, di sini sudah jelas ya, yang ditanyakan itu adalah berdasarkan Pasal 14 UUD 1945, di mana untuk memberikan amnesti dan juga abolisi, Presiden itu tuh harus memperhatikan pertimbangan dari siapa sih? Jika mengacu pada Pasal 14 UUD 1945, khususnya di ayat 2, itu dijelaskan kalau Presiden itu ketika memberikan amnesti dan abolisi harus dengan memperhatikan pertimbangan dari Dewan Perwakilan Rakyat. Dengan demikian, jawaban yang tepat itu adalah yang A. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut ke soal nomor 4, yuk bantu channel ini untuk terus berkembang dengan cara klik like, komen, dan juga subscribe, dan juga jangan lupa di-share ke seluruh teman-teman pejuang CPNS lainnya. Dan untuk teman-teman di sini yang merupakan pejuang CPNS 2023 dan teman-teman itu ingin sharing soal, tanya-tanya jawab secara interaktif bersama aku dan kakak-kakak lainnya, bisa banget nih join ke grup WhatsApp di link berikut. Karena di link tersebut, teman-teman bisa sharing soal, tanya-tanya tentang soal, dan juga tanya-tanya seputar CPNS lainnya secara gratis. Oke, jadi jangan lupa ya gabung ke grup tersebut. Oke teman-teman, yuk kita lanjut soal yang nomor 4. Sikap tenggang rasa dalam kehidupan bermasyarakat memiliki manfaat A. Mewujudkan masyarakat yang taat pada hukum berlaku, B. Memperlancar seluruh kegiatan yang diselenggarakan di lingkungan masyarakat, C. Menjadi contoh bagi generasi penerus, D. Menciptakan masyarakat yang selalu mematuhi peraturan, dan E. Menciptakan suasana kehidupan yang rukun dan harmonis.
Nah, di sini teman-teman yang ditanyakan adalah sikap tenggang rasa itu akan memberikan manfaat apa sih? Tenggang rasa ini apa sih kira-kira teman-teman? Jadi tenggang rasa menurut KBBI itu merupakan sikap dapat menghargai dan juga menghormati perasaan orang lain. Nah, teman-teman, kalau kita menghargai dan menghormati perasaan orang lain, kira-kira manfaat yang kita dapetin itu apa sih? Yang pertama, apakah dengan kita menghormati orang lain itu akan menjadikan masyarakat yang taat pada hukum? Bukan ya teman-teman. Apakah yang B akan memperlancar seluruh kegiatan di lingkungan masyarakat? Ini bisa jadi tapi bukan jawaban yang tepat ya. Yang C, menjadi contoh bagi generasi penerus, ini juga bukan. Dan yang D, menciptakan masyarakat yang selalu mematuhi peraturan, ini juga bukan ya. Ini kurang lebih sama kayak opsi yang A. Nah, jadi jawaban yang tepat itu adalah yang E, menciptakan suasana kehidupan yang rukun dan harmonis. Karena ketika kita menghargai dan juga menghormati perasaan orang lain, maka kita bisa nih menciptakan suasana kehidupan di masyarakat yang rukun dan juga harmonis. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal yang terakhir ya, nomor 5, mengenai bahasa negara. Deretan kata di bawah ini yang seluruhnya merupakan kata tidak baku adalah A, seksama sekedar lembab nasihat, atau B, lubang film zaman ijazah, C, ekstrim kompleks otomotif telur, D, metode motivasi aktivitas analisis, dan E, tentram, sejahtera, kwitansi, dan teknik. Nah teman-teman, kira-kira dari opsi jawaban yang ada ini yang mana sih yang seluruhnya merupakan kata tidak baku? Jadi yang diminta oleh soal adalah yang seluruhnya ya, seluruhnya kata tidak baku. Kita lihat dari opsi yang E dulu ya, teman-teman. Di sini ada tentram, sejahtera, kwitansi, teknik. Sejahtera, kwitansi, dan teknik ini merupakan kata tidak baku, tapi tentram ini adalah kata yang baku. Jadi ini bukan ya, karena tidak seluruhnya kata baku. Nah, jadi yang E ini bukan ya, karena ada kata bakunya. Kemudian yang D, metode motivasi aktivitas analisis. Nah, motivasi di sini kan adalah kata baku ya, karena pakai V. Jadi di sini juga bukan opsinya benar. Kemudian yang C ada ekstrim, kompleks, otomotif, dan telur. Nah, kompleks ini kata baku, otomotif juga kata baku. Kemudian selanjutnya ada yang B, lubang, film, zaman, dan ijazah. Nah, di sini justru seluruhnya adalah kata baku. Jadi ini juga bukan jawaban yang tepat. Jadi jawaban yang tepat apa teman-teman? Iya, benar banget. Jawaban yang tepat itu adalah yang A. Nah, opsi A ini seluruhnya adalah kata tidak baku karena seksama. Seksama ini harusnya saksama ya, teman-teman. Ini harusnya pakai A, saksama. Kemudian sekadar. Sekedar ini harusnya sekadar. Pakai A ya ini, pakai A, sekadar. Kemudian lembab. Yang benar itu adalah lembab. Dan yang terakhir, nasihat. Itu adalah semestinya nasihat, pakai I. Jadi, jawaban yang tepat itu adalah yang A. Seluruhnya merupakan kata tidak baku. Oke teman-teman, sekian penjelasan dari aku, Kanisa, mengenai soal TWK penalaran yang sekiranya akan muncul di SKD CPNS 2023. Nah, untuk teman-teman, aku mau ngingetin sekali lagi, jangan lupa join ke grup WhatsApp berikut. Karena di grup tersebut, teman-teman bisa banget dapat banyak manfaat seperti sharing soal, sharing info seputar CPNS 2023, atau tanya jawab secara interaktif bersama aku, Kanisa, dan juga kakak-kakak lainnya. Jadi untuk teman-teman, jangan lupa ya gabung ke grup itu. Nah, teman-teman, aku ada pesan nih untuk kalian yang mau mengerjakan soal SKD CPNS 2023. Teman-teman itu yang pertama pastinya harus paham dulu konsepnya. Kemudian, teman-teman juga jangan lupa ya perbanyak latihan soal sehingga nantinya diberikan kemudahan ketika mengerjakan soalnya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di bedah soal selanjutnya.